Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan siswa kelas 8 semester 2 pada bab 6 materi A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Pertama, kita bahas pengertian semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semangat kebangsaan diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air atau nasionalisme. Nasionalisme adalah faham atau ideologi yang mengajarkan rasa, sikap, dan perilaku penghormatan, pengabdian, dan pengorbanan kepada tanah air dan bangsa. Sedangkan komitmen kebangsaan adalah janji diri sendiri terhadap bangsa yang tercermin dalam tindakan dan perilaku sebagai bagian dari sebuah bangsa. Komitmen kebangsaan diwujudkan melalui paham patriotisme. Patriotisme adalah paham yang mengajarkan semangat cinta tanah air atau kesediaan berkorban untuk bangsa. Patriot adalah orang yang mencintai tanah air. Oke, kalau patriot adalah orangnya ya, kalau patriotisme itu pahamnya. Oke, kita bahas beda nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Contohnya, cinta dan bangga terhadap budaya bangsa. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta, benda, maupun jiwa raga. Perasaan taat setia merupakan senjata mental yang cukup kuat untuk mempertahankan negara. Contoh, terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi bedanya di situ ya. Kalau nasionalisme, konsep identitas. Kalau patriotisme, jiwa kepahlawanan. Oke. Contoh sikap nasionalisme. Sikap dan perilaku nasionalisme diantaranya adalah sebagai berikut. Mengembangkan sikap toleransi dan tepah selira. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Setia pada bangsa dan negara. Tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Contoh sikap patriotisme. Adapun contoh sikap patriotisme adalah sebagai berikut. Mengibarkan bendera merah putih saat Hari Besar Nasional. Menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan sosial di antara sesama anggota masyarakat, memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menaati hukum dan norma-norma lain yang berlaku, melestarikan budaya daerah. Oke. Kita bahas yang kedua ya, riwayat perjuangan para pendiri negara Indonesia, serat semangat dan komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang besar dan maju. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita. Tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat menderita inilah,
muncul semangat yang kuat dalam usaha membuat perubahan, yaitu dari negara terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Mereka memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian, pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Oke, ini sejarah asal mula sebutan Nusantara di Indonesia ya. Selanjutnya, Indonesia berasal dari bahasa Latin yaitu Indus dan Nesos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India. Dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat di sekitar tahun 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Apa isi Sumpah Palapa? Sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Jadi, semangat dan komitmen kebangsaan itu sudah ada sejak awal, sejak jauh sebelum Indonesia merdeka dan sejak Indonesia dan Nusantara ini belum ada. Oke, semoga sampai sekarang semangat para pendiri negara ini ada dalam diri kita dan kita lanjutkan semangat itu untuk mengisi kemerdekaan yang telah ada dan kita nikmati sekarang ini. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.